Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya? Mengatur hati dan pikirannya agar bisa menyatu, nyawiji dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini sedulurku, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kenapa mustika khodam maharnya mahal. Kang, kenapa mustika yang jenengan maharkan ini maharnya kok begitu tinggi, Kang? Padahal di luaran sana, mohon maaf Kang, ada yang maharnya malahan dijauh dari jenengan, Kang. Kira-kira apa yang menjadikan keistimewaan mustika dari jenengan ini, Kang? Yang pertama perlu dipahami, nggih. Ketika seseorang melakukan langkah tirakatan, kita sebagai pakar keilmuan batiniah, ketika melakukan sesuatu hal itu ada tata caranya, ada kitabnya. Mungkin jenengan bisa membuka kitab Asrorul Hikmah. Di dalamnya terdapat laku asma sedot ataupun laku nelik, yang mana laku ini dijalankan untuk menarik pusaka ataupun digunakan untuk menarik energi spiritual. Apakah energi spiritual ini energi berkah Tuhan ataupun energi khodam? Kemudian perlu dipahami, nggih. Ketika kita sebagai pakar spiritual melakukan sebuah laku nelik, kita ini membutuhkan beberapa uburampe seperti candu Turki, kayu gaharu, kemudian ada beberapa benda tirakatan lainnya disesuaikan dengan tingkatan energi spiritual yang akan ditariknya. Kemudian perlu dipahami, ketika diri kita melakukan tirakatan, mohon maaf, prosesnya ini bukan 1 jam 2 jam, namun ada beberapa mustika khusus yang mana bisa didapatkan dalam kurun waktu yang cukup lama sekali. Jadi jenengan harus paham bahwasanya waktu kita yang kita sediakan untuk tirakatan, bukannya kita dalam hal ini orang matre atau bagaimana, namun kita harus menghargai santri-santri kita yang membantu langkah tirakatan yang ada. Selain itu, ketika tirakatan dijalankan dengan maksimal, maka pancaran energi yang didapatkan ini lebih bagus, lebih maksimal. Beda ketika jenengan melakukan asma. Contohnya, jenengan mengasma sebuah minyak, jenengan bacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian jenengan baca kira-kira sebanyak 200 kali. Itu kan bacaan 200 kali itu kira-kira hanya 15 menit. Itu pun energi spiritual yang didapatkan hanya bertahan sekitar 41 hari saja. Beda dengan tirakatan yang kita jalankan sampai berhari-hari. Kemudian yang paling terpenting, energi yang kita dapatkan, energi yang kita miliki sudah dikunci dengan beberapa hizib khusus. Mungkin pernyataan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan ataupun kegundahan hati jenengan. Mungkin jenengan dalam hal ini, wah, ageman dari Kisah Perang Alam kok maharnya begitu tinggi. Ini mohon maaf, ngambil untungnya ini begitu tinggi. Bukan masalah untung atau bagaimana. Dalam keilmuan spiritual, kita harus memahami akan hakikat batiniah. Kita harus memahami langkah tirakatan yang dijalankan. Kemudian para santri ini juga butuh bisyarah. Bukan hanya wirid saja kemudian tiba-tiba uang datang dengan sendirinya, kebutuhan mereka tercukupi, yang pastinya tidak. Maka dari hal tersebut perlu dipahami dalam beberapa kitab Asrorul Hikmah, kitab-kitab hikmah lainnya, dijelaskan bahwasanya tirakatan itu butuh waktu yang cukup lama, apalagi hal ini berkenaan dengan energi khodam ataupun energi spiritual lainnya.
Mungkin demikian jawaban saya berkenaan dengan kegundahan hati jenengan semuanya yang selama ini menanyakan akan hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun mungkin tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.